Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami dari KKN IKDR Posko 64 akan berbagi tips dengan Anda tentang bagaimana cara menstimulus seorang anak pada usia golden age. Nah, kalian tahu apakah golden age itu? Golden age adalah masa keemasan untuk seorang anak pada usia 0 sampai 5 tahun. Di mana pada masa ini adalah fase yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kenapa fase ini dianggap penting? Karena pada fase ini pertumbuhan anak sangat pesat sehingga kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus dapat membentuk karakter seorang anak pada usia tersebut. Perkembangan otak anak dimulai pada usia sebelum 5 tahun. Sebab di masa-masa inilah anak menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Ibarat sebuah komputer baru yang mengunduh software ingin diisi dengan musik ataupun dengan dokumen apa saja, hanya orang tualah yang menentukan. Contoh yang lain, ibarat kertas. Jika kita ingin menulis di kertas itu memakai warna merah ataupun yang lainnya, tergantung pada si pemilik kertas. Nah, jika kita ingin mendidik anak kita seperti apa yang kita mau, maka harus diberikan rangsangan pada masa golden age. 6 langkah untuk memaksimalkan golden age pada balita. Yang pertama, rangsangan yang tepat untuk usia golden age. Rangsangan atau stimulus yang tepat dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik, bersosialisasi dengan baik, percaya diri, dan memiliki keinginan tahuan yang besar, dapat mengembangkan ide-ide, beradaptasi dengan lingkungannya, dan bersemangat mempelajari. Bermain sambil belajar. Bermain adalah aktivitas yang paling disukai anak, dan pada saat itu otak anak berada pada kondisi tenang, sehingga anak dapat menyerap banyak hal dengan baik. Dengan bermain, anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mendapat kosakata baru, dan anak tidak merasa gugup saat berada di keramaian. Pandu anak pada periode golden age. Anak belum bisa berpikir dan secara cepat dan tepat seperti layaknya orang dewasa. Adanya panduan ini, kita bisa memahami anak dan mengerti tentang masalah yang dihadapi anak pada kehidupan sehari-harinya. Sedangkan ada beberapa permainan yang bisa mengasah anak untuk memecahkan masalah seperti permainan puzzle, permainan belok, dan permainan rumah-rumahan. Pendidikan parental care. Pendidikan ini dalam periode golden age memiliki arti bahwa orang tualah yang berkewajiban mendidik anak mengenai sikap, tingkah laku, dan menanamkan kebiasaan baik pada anak. Pendidikan ini sangat mudah dilakukan karena parental care dilakukan oleh semua orang tua di dunia. Dan naluri mengasuh anak telah tumbuh dalam diri orang tua sejak saat masa kehamilan. Pendidikan informal care. Pendidikan yang diterima anak selain di sekolah, melainkan pendidikan dari lingkungan keluarganya, baik dari orang tuanya, pengasuhnya, dan orang-orang terdekat dari anak, melalui permainan edukatif yang dapat merangsang fungsi aspek perkembangan anak pada masa golden age. Sediakan pula permainan baru setiap beberapa minggu sekali. Pendidikan anak usia dini. Jika para orang tua menginginkan anaknya lebih cepat beradaptasi sebelum memasuki usia sekolah, maka lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan solusi yang tepat. Sekarang banyak sekali dijumpai lembaga PAUD. Namun sebagai orang tua, kita harus bisa memilih di mana pendidikan PAUD yang layak untuk anak kita. Lembaga pendidikan PAUD yang bagus bukanlah lembaga yang mengajarkan bagaimana cara membaca dan berhitung. Sebaliknya, lembaga pendidikan PAUD yang bagus adalah lembaga yang mengajarkan bagaimana anak punya banyak waktu bermain yang cukup, sehingga permainan tersebut dapat mendorong atau menstimulus 6 aspek perkembangan anak usia dini. Hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mengobati anak usia golden age. Yang pertama adalah perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan
Perkembangan kemampuan yang berhubungan dengan koordinasi mata, tangan, serta otot kecil seperti merobek kertas, menggunting kertas, dan memegang pensil. Yang kedua yaitu perkembangan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar merupakan sebuah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan tubuh yang menggunakan otot besar, sebagian, atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar sendiri dipengaruhi oleh berat badan, usia, serta pertumbuhan anak. Sebagai contoh, berdiri, berlari, memanjat, naik turun tangga, menendang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak mencakup pada mengelola dan mengelompokkan sesuatu yang nampak oleh indera penglihatan. Orang tua berperan sangat besar dalam melatih perkembangan kognitif anak. Caranya yaitu dengan mengajak anak untuk mengunjungi ke tempat wisata dan tempat umum lainnya. Minta anak untuk mengamati apa yang ia lihat di tempat-tempat tersebut. Kemudian ajak ia untuk menceritakan pengalaman yang ia lihat dan rasakan. Perkembangan kognitif penting untuk diperhatikan supaya anak dapat berbahasa dengan baik, berpikir secara logis, dan mencintai alam. Yang keempat adalah mengenali gangguan tumbuh kembang anak. Anak mungkin saja mengalami gangguan tumbuh kembang pada masa golden age, seperti gangguan berjalan, gangguan berbicara, gangguan interaksi sosial, gangguan kognitif, gangguan motorik kasar, maupun motorik halus. Dalam hal ini, orang tua perlu mengenali tanda-tanda dan segera berkonsultasi pada dokter agar mendapat penanganan yang tepat, karena dapat mempengaruhi masa depan anak. Yang kelima, mengetahui potensi pada setiap anak. Sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui potensi pada setiap diri anak. Bagaimana caranya? Potensi pada setiap diri anak dapat kita ketahui melalui analisa biometrik, yang salah satu caranya menggunakan pemindaian sidik jari. Dengan metode ini dapat kita ketahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Yang keenam adalah mendukung potensi anak. Setelah orang tua mengetahui potensi yang dimiliki oleh seorang anak, maka orang tua wajib untuk mendukungnya. Orang tua wajib memberikan arahan dan memberikan fasilitas agar dapat mengembangkan potensi anak tersebut.